kata mereka. Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Sultan TV dimanapun Anda berada. Nah, pemirsa Sultan TV, dalam kesempatan kali ini kita akan bincang asik bersama saya Dina Dirasti, ditemani oleh Bapak Ati selaku Kepala Desa Ambisia Barat. Selamat malam pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Fatmawati selaku Ketua BPD. Selamat malam Ibu Fatmawati. Alhamdulillah. Kemudian ada tokoh adat Pak Ando Rani. Selamat malam Pak, apa kabar? Ya, kabar. Alhamdulillah. Kemudian ada tokoh masyarakat Pak Nasrin. Selamat malam Pak Nasrin, apa kabar? Alhamdulillah. Kemudian ada Pak Ilham. Selamat malam Pak Ilham, apa kabar Pak? Nah, pemirsa Sultan TV, pada kesempatan kali ini tema kita adalah mengenal sejarah dan adat istiadat Desa Ambisia Barat. Nah, penasaran? Jangan kemana-mana, tetap saksikan kami dalam program Bisik Bincang Asik hanya di Sultan TV. Siap. 3, 2, 1, action. Nah, kembali lagi bersama saya. Siap ya. Ulang ya. Ulang ya. Program Bisik Bincang Asik mengenal sejarah dan adat istiadat Desa Ambisia Barat. Nah, ngomong soal sejarah ini Pak, apa sih sejarah dari Desa Ambisia Barat? Kok sampai diberi nama Ambisia Barat? Mungkin bisa Pak Kadis menjelaskan kepada pemirsa Sultan TV di luar sana, agar pemirsa Sultan TV di luar sana dapat mengenal lebih jauh soal mengenai Desa Ambisia Barat ini. Saya persilakan Pak. Terima kasih pemirsa Sultan TV. Mau kami sampaikan bahwa sejarah terbentuknya Ambisia Barat yang ini arena perjuangan untuk masyarakat bersama berkumpulnya sehingga melahirkan Desa Ambisia Barat pada tahun 2010 dengan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Pinang nomor 2 tahun 2010. Kemudian pemberian nama Ambisia Barat atas dasar usulan pemerintah Ambisia pada saat itu, karena daerah ini pada saat itu merupakan satu dusun yang berada di ujung paling barat Ambisia, sehingga pemerintah desa pada saat itu meminta supaya diberikan Ambisia Barat. Ambisianya tetap berdekat. Alhamdulillah pada saat ini Ambisia Barat sudah berkembang menjadi 5 dusun dan dihuni 349 kepala keluarga, dan mayoritas adalah suku yang adalah dialog bersama suku Laut. Baik, apa sih Pak arti kata dari Desa Ambisia Barat? Ambisia itu Pak, bisa dijelaskan? Arti kata daripada Ambisia merupakan dengan kata dialog, bahasa dialog dari MBA Asia dalam artian sisakan untuk kakak. Jadi itulah pengertian sehingga muncul
kata ambisi. Untuk dusun di desa ambisi ada itu tadi juga Pak? Ada dusun Pak? Dusun ada 5. Pertama dusun 1 Oya, kemudian dusun 2 Abati, dusun 3 Angkara Luas, dusun 4 Sabulang, dengan dusun 5 Bamba Oya. Untuk luas wilayahnya Pak ada? Luas wilayahnya untuk Ambisia Barat ada 16.000 km persegi, berbatasan langsung dengan Desa Simalungun Kabupaten Boyolali, sebelah utara, kemudian sebelah timurnya ada Desa Ambisia dengan Ambisia Selatan. Di sebelah timur berbatasan langsung dengan Boyolali, dan di sebelah barat ada Desa Subiloto. Tadi kan Pak sudah dijelaskan bahwa suku dari desa Ambisia Barat itu adalah ada suku Tiawa ya. Suku apa saja Pak selain suku Tiawa yang mungkin menempati desa ini Pak? Selain daripada suku tadi yang kami sebutkan, Tiawa dengan Laute, ada juga suku Jawa, Bugis, kemudian ada Laut, dan terutama juga Makasih Pak. Kemudian saya mau tanya pada tokoh masyarakat Pak. Apakah dengan bercampurnya suku di dalam suku Jawa ini mempengaruhi kehidupan sosial suku asli? Mohon maaf, apakah dengan bercampurnya suku di luar dari suku Jawa mempengaruhi kehidupan sosial yang ada di suku Jawa ini Pak? Bagaimana? Jawabannya Pak, untuk apakah mempengaruhi kehidupan sosial suku Tiawa ini dengan adanya suku-suku yang masuk ke dalam suku di luar dari suku Tiawa Pak? Ada pengaruh sosial gitu Pak? Dari mungkin ada kebiasaan suku Tiawa sebelumnya seperti apa dengan masuknya suku lain selain suku Tiawa? Oh iya, yang mempengaruhi suku-suku lain dengan suku Tommy ini, artinya kehidupan suku Tommy ini yang saling menjalin hubungan kekeluargaan dan merupakan juga suatu kebiasaan kami, yaitu mengenai adat istiadat kami, jadi sangat berpengaruh kepada suku-suku lain. Contohnya Pak? Contohnya macam kita waktu pelamaran, begitu ya. Waktu pelamaran, waktu pelamaran itu pertama kita memberikan atau membawa adat dari keluarga pihak laki-laki, itu amanah. Jadi kemudian sampai di rumah pihak perempuan, kami menyampaikan adat dari laki-laki, dan kemudian kami dimintakan suatu beban, yaitu berupa harta atau uang. Jadi kemudian kami dari pihak laki-laki, kalau sudah artinya setuju dengan permintaan dari perempuan, pihak perempuan, kami sudah setuju juga. Jadi itulah yang sangat berpengaruh kepada pihak-pihak yang dari suku-suku lain. Ya, mungkin cuma itu saja. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya mau bertanya pada Ibu BPD. Sebagai lembaga yang menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, apakah ada kesulitan Ibu dalam menyeimbangi masyarakat dengan berbeda
kita di sini tidak ada saling maksudnya komplain satu sama lain, dan alhamdulillah aspirasi tersalurkan sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Berarti tidak ada kesulitan sama Iya, sekali. alhamdulillah. Baik, pemirsa Sultan TV, kita break dulu sebelum dan kemana-mana, tetap di program Gizi Kencana Asih hanya di Sultan TV. Suami itu baru bisa tangga itu main di rumah, dia cukup saja di tangga, tapi itu ada lagi di tangga itu di situ. Itu kalau ada ini orang dialog. Kalau tidak ada suaminya tidak bisa itu main, dia langsung ke rumah itu batas di tangga saja. Pak, kebudayaan di suku Jawa ini Pak ada apa itu Pak? Tadi ada istiadat, sekarang untuk kebudayaan seperti apa Pak? Oh, kalau ini ada di kebudayaan dulu, dia pernah melakukan kebudayaan dulu. Kalau sekarang sudah ada dari dan cuma dalam itu cuma itu aja. Itu semacam apa Pak? Ya, Semacam apa Pak? dia cuma itu orang sangat di kampus itu. Saya mengatakan, Sekarang saya masih dia masih ada. masih berjalan. Dia tapi seorang sekarang sudah mengatakan jadi di sini yang meninggal sekarang ini, tapi masalah juga itu. Untuk harapan Bapak mungkin gimana kepada generasi muda supaya kebudayaan ini bisa dilestarikan dan diperkenalkan untuk selain daripada suku Jawa dan Papua. Memang orang ini macam mereka sudah memasukkan itu begitu. Yang cuma zaman sekarang kita tidak ada. Karena bagi kaum-kaum orang sampai di Tangerang begitu berpulang masih ada. Nah, jadi sekarang ini tapi sekarang ini kebudayaan ini, yang kebudayaan ini. Harapan Bapak berkata gimana Pak untuk gimana harapan Bapak supaya sejarah untuk kebudayaan dari suku Tiawa ini dapat diketahui juga sama anak remaja. Ya dengan sebenarnya cuma kita sampai sekarang kita orang Tiawa ini kebudayaan tidak seterlepas. Cuma adanya menjaga suku posisi itu juga tidak bisa lagi dan melarang apa-apa tidak, jadi kalau ini ada bakat yang bekerja di situ, kan kita orang Tiawa itu tetap tidak punya bakat itu. Cuma yang jauh itu yang di kota-kota ini, anak-anak kan bisa mengubah atau generasi baru. Terima kasih banyak ya Pak. Selanjutnya saya ingin menanyakan kepada tokoh agama Pak. Tadi sudah dijelaskan sama tokoh adatnya mengenai adat istiadat yang katanya ketika seseorang sudah berkeluarga, seseorang yang akan bertamu apabila suaminya tidak ada di rumah, sang istri tidak boleh menerima tamu, gitu. Saya ingin menanyakan pada tokoh agama Pak, gimana tanggapan Bapak soal Ya, terima kasih. Iya, memang betul. Kalau berbicara masalah adat istiadat, memang seperti apa yang telah disampaikan oleh selaku ketua adat besar istiadat tadi. Pertanyaan tadi kan antara suami istri, gitu. Seandainya si suami keluar, ya memang betul. Itu kalau adat istiadat yang ada di desa berarti kalau si suami yang keluar, artinya ya mungkin keluarga, kalau pihak dari keluarga ya boleh, tapi kalau dari orang-orang lain bisa masuk di salah satu rumah yang tidak ada suaminya, itu tidak bisa.
karena sesuai dengan adat. Nih. Sultan TV, Sultan dulu, jangan kemana-mana, tetap saksikan kami dalam program bisnis Bincang Asik hari ini di Sultan TV. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Nah, pemirsa Sultan TV kembali lagi dalam program bisnis Bincang Asik, mengenal sejarah dan adat istiadat desa Abisia Barat. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya saya pada Pak Kadis, selaku pemerintah desa, upaya apa yang dilakukan untuk terus melestarikan kebudayaan dan adat istiadat tersebut, Pak? Silakan. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kami selaku pemerintah desa terus berupaya untuk kembali melestarikan dan menggali budaya-budaya masyarakat, utamanya adat dialog yang sampai saat ini sudah mulai terkikis oleh perkembangan zaman dan pemerintah desa berusaha untuk semasa generasi yang akan datang lebih memahami dan mengetahui bagaimana adat dan istiadat masyarakat dialog yang umumnya berada di wilayah Jakarta ini. Itu juga kami dari pemerintah terus melakukan komunikasi dengan para agama tokoh masyarakat adat yang ada di desa masyarakat untuk terus berupaya bagaimana cara sehingga kelestarian adat dan istiadat sekaligus budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang ini tidak terkikis oleh perkembangan zaman yang saat ini sudah lebih meluas, sehingga kami punya harapan ke depannya generasi yang akan datang, generasi yang betul-betul memahami adat istiadat dari leluhurnya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya pada Ketua DPD Ibu Fatma. Menurut Ibu selaku Ketua DPD, apakah pelestarian dari adat dan kebudayaan itu bisa menjadi sesuatu yang dapat memajukan masyarakat disabilitas? Ya, harapan saya semoga dengan adat istiadat kita ini tetap harus kita kembangkan dan kita harus jaga kelestariannya, karena adat istiadat tersebut tidak bisa kita ganti dengan tradisi-tradisi yang bernilai negatif lah. Jadi harapan saya semoga ke depannya adat istiadat kita tetap harus kita lestarikan selaku masyarakat Abisia Barat. Ya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Kemudian kembali lagi ke Kadis. Untuk potensi yang ada di desa ini mungkin ada apa saja Pak yang dapat dilestarikan untuk memajukan masyarakat desa Abisia? Potensi yang ada di desa Abisia ini Pak. Potensi yang ada di desa Abisia ini
saat ini kami tengah mengadakan pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi yang ada, mulai dari laut sampai ke bumi. Di laut kami berusaha untuk memberikan sedikit bantuan kepada para petani nelayan yang ada di pesisir pantai dan mereka di daerah yang laut. Kemudian ada nelayan tangkap kami juga berikan suntikan bantuan. Kemudian petani sawah yang umumnya mayoritas penduduk Indonesia Barat adalah masyarakat petani sawah yang mengandalkan hidup dari sawah. Ini juga tidak terlepas dari campur tangan pemerintah desa, sehingga alhamdulillah sampai saat ini untuk desa Indonesia Barat setiap tahunnya surplus dengan beras. Kemudian untuk di area pegunungan kami berusaha semaksimal juga terus berusaha untuk membangun komunikasi dengan pihak kehutanan dalam hal ini pelepasan hak daripada petani masalah tapal batas, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan lahan-lahan yang masih begitu luas untuk ditanami berbagai macam tanaman pertanian seperti jengkol, coklat, palak. Ini kami juga tengah berusaha untuk memaksimalkan petani jagung yang sampai saat ini mungkin areanya sebatas spot-spot, tapi alhamdulillah hari ini sudah mencapai 15 hektar, sehingga ini bisa memberikan motivasi kepada masyarakat yang lainnya. Dan juga kami terus berupaya untuk memberdayakan UKM yang ada supaya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar. Baik, terima kasih Pak. Kepada ketuanya, silakan. Ingin menanyakan dukungan lembaga adat sebagai lembaga dari potensi yang dipaparkan tadi oleh Pak Kades, support dan dukungan apa sih Pak yang bisa diberikan oleh ketua adat? Kalau kami itu ya kami tetap mendukung. Dalam bentuk apa Pak? Bisa diberikan contohnya? Diperjelas sedikit pertanyaan. Dukungan lembaga adat sebagai lembaga yang disediakan masyarakat, dukungan apa yang bisa ketua adat berikan dalam bentuk apa Pak coba? Saya ulangi Pak, untuk mensupport potensi desa yang ada, dukungan lembaga adat seperti apa yang bisa diberikan dalam bentuk seperti apa Pak?
sebagai ketua adat mendukung potensi desa yang ada untuk saat ini? Ya, Baik pemirsa Sultan TV, jangan kemana-mana, tetap saksikan kami dalam program Bisik Bicara Asik hanya di Sultan TV. Ya, semangat. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Namun Sultan TV kembali lagi dalam program Bisik Bicara Asik mengenal sejarah dan adat istiadat Desa Ambisia Barat. Selanjutnya untuk pertanyaan kepada tokoh masyarakat, berapa potensi di desa yang ada dikembangkan oleh masyarakat Desa Ambisia Barat beberapa potensi di desa yang ada dikembangkan oleh masyarakat Desa Ambisia Barat. Menurut Bapak selaku tokoh masyarakat, respon dari masyarakat desa dalam hal pengembangan potensi tersebut gimana Pak? Ya, memang kalau saya perhatikan masalah potensi di desa Ambisia Barat ini, masyarakatnya saling mendukung, saling menguatkan. Bisa diberikan contoh Pak sebelumnya untuk saling menguatkan dan mendukung seperti apa Pak contohnya? Ya, contohnya seperti sekarang ini ada biasa penanaman jagung, mereka saling gotong royong. Ya, begitu juga kalau kita di bagian laut agak-agak, kita juga saling membantu gotong royong seperti itu. Baik, untuk gotong royongnya itu masih sangat kompak gitu ya Pak? Iya. Baik, selanjutnya untuk Ibu BPD, bicara potensi ini Bu, apakah dari lembaga BPD sendiri ada suatu tindakan atau support kepada masyarakat desa agar giat dalam mengembangkan potensi desa ini? Kami dari BPD sangat mendukung atas kerjasama yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk potensi daerah di daerah kami sendiri. Untuk dukungan yang diberikan oleh BPD itu seperti apa itu? Di sini kami saling membantu menyampaikan atau menerima aspirasi dari pihak masyarakat untuk saling melaksanakan gotong royong.
Baik Bu, untuk potensi desa yang ada di sini, kira-kira tuh ada apa sama Bu? Jadi bagian dari potensi desa yang ada di sini. Potensi desa di sini dari petani sawah, dari laut, ada rumput laut, petani kelapa, cengkeh, kakao sama kayaknya ada Pak Kades ya, itu yang perlu dipotensikan di sini, yang harus dikembangkan. Karena potensi di sini kebanyakan cuma sawah. Iya, sawah, kelapa dan agar-agar. Iya, rumput laut. Biasanya untuk yang agar-agar ini rumput laut itu diekspor kemana? Penjualannya? Kalau untuk ekspor sekarang belum, karena kami di sini masih mengolah sendiri. Iya, seperti kegiatan ibu-ibu di sini, stik rumput laut Pak Kades ya, ya itu. Dan itu dibimbing oleh Ibu Kades sendiri. Ibu bisa TV dan kemana-mana tetap saksikan kami dalam program bisnis bicara asik hanya di Sultan TV. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Nah, pemirsa Sultan TV kembali lagi dalam program visi bicara asik mengenal sejarah dan adat istiadat desa Ambisia Barat. Kepada tokoh agama, di bulan Ramadan seperti ini, kira-kira dari Bapak selaku tokoh agama mungkin bisa memberikan statement kepada masyarakat agar tetap semangat dalam mengembangkan potensi di desa di tengah berlangsungnya Ramadan ini. Ulangi pertanyaan. Tidak terlalu jelas. Di bulan suci Ramadan ini di bulan Ramadan ini dari Bapak selaku tokoh agama mungkin bisa memberikan statement kepada masyarakat agar tetap semangat dalam mengembangkan potensi desa di tengah bulan suci Ramadan ini. Ya. Ya, bulan suci Ramadan ini kami selaku tokoh agama selalu mengajak kepada masyarakat untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan mencegah terutama kepada generasi-generasi muda agar supaya tidak mengganggu di dalam pelaksanaan di bulan suci Ramadan ini, terutama di waktu sholat tarawih. Ya. Jadi lanjut. Ya, kami
dari tokoh agama sangat mendukung pelaksanaan di bulan suci Ramadan ini. Jadi untuk kepada statement Bapak untuk masyarakat desa Ambisia pada saat bulan suci Ramadan ini, misalnya tadi Pak gimana semangat dari Bapak untuk bagaimana caranya supaya masyarakat desa Ambisia tetap semangat dalam mengembangkan provinsi di tengah bulan suci Ramadan ini, Pak? Bulan Mungkin statement untuk kepada masyarakat yang bisa diberikan oleh Bapak selaku tokoh agama agar masyarakat dapat semangat dalam mengembangkan provinsi desa di tengah bulan suci Ramadan seperti saat ini, Pak. Ya, kami dari tokoh agama selalu semangat terhadap masyarakat yang ada di desa Ambisia Barat. Karena pelaksanaan terutama di waktu malam tarawih, alhamdulillah lancar, tidak ada. Jadi kami dari tokoh agama mendukung atau semangat melihat masyarakat Ambisia. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian kepada Pak Kades, sudah kita dengar tadi kan Pak dari beberapa narasumber yang berpengaruh dalam desa Ambisia Barat ini yang memberikan tanggapan mengenai potensi desa. Bapak sendiri selaku pemerintah desa selain langkah yang sementara Bapak ambil untuk mengelola potensi desa, apakah ada langkah selanjutnya atau rencana selanjutnya, Pak? Silakan. Terima kasih untuk selanjutnya. Kalau kami sebagai pemerintah desa tetap berupaya semaksimal mungkin untuk terus memaksimalkan apa yang sudah ada sehingga ke depannya kami rasakan, masyarakat rasakan apa yang kami kerjakan saat ini dan ke depannya mudah-mudahan tentang pengembangan potensi yang ada semuanya bisa dirasakan oleh seluruh warga masyarakat yang ada di desa Ambisia Barat, terlebih khusus lagi kepada masyarakat yang ada di luar yang mungkin semua kehidupannya ada di desa kami, sehingga kami terus berupaya untuk mencari potensi-potensi yang ada. Kemudian selain juga ada potensi wisata yang mungkin akan kedepannya akan kami kembangkan, dan beberapa lagi potensi yang belum saat ini kami gali. Ini menjadi satu motivasi kami untuk terus berupaya berkarya di dalam menggapai cita-cita kami sebagai pemerintah. Sebagai wujud daripada visi misi kami Ambisia Barat terdepan di Kecamatan Bumi, insya Allah ini kami sebuah tenaga berusaha menggali potensi yang ada dan tidak melupakan adat istiadat dan budaya kami sebagai orang Tionghoa yang pada hari ini juga sudah mulai terkikis. Ini akan kami usahakan sehingga generasi ke depan bisa memahami bagaimana seluruh kehidupan di masa lalu, sehingga memberikan arah pemahaman kepada mereka seperti apa yang dialami oleh nenek moyang mereka di masa yang lalu, sehingga kembalilah cara berpikir generasi ini untuk bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di Ambisia Barat ini, utamanya suku Jawa. Dan kami juga pemerintah desa berupaya agar kiranya budaya adat istiadat ini tidak terkikis, tidak terpengaruh oleh budaya-budaya dari luar. Baik, untuk menurut Pak Kades, untuk potensi desa yang harus dikembangkan, seperti contohnya tadi ada wisata ya Pak ya. Dan sebelumnya Pak, untuk wisata
kami sudah kembangkan, tetapi karena ada beberapa hal yang sehingga terjadi kegiatan masyarakat sedikit menurun karena kita pada saat ini menghadapi ini. Kemudian ada juga potensi air terjun yang ada di pegunungan, ini air terjun Surujuni yang sampai saat ini juga ke depan akan kami garap bentuknya seperti apa, dan saat ini juga kami sedang melakukan proposal memperdayakan pemuda dalam hal ini, karena kami memberikan bisma untuk sama-sama bersama pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun manusia barat dan hidup. Terima kasih Pak Subhanahu kita mengenai tradisi sejarah manusia barat dan juga potensi di desa ini. Nah, pemirsa Sultan TV, kita akan kembali membahas mengenai adat istiadat dan kebudayaan, karena menurut saya ini cukup menarik untuk dibahas dengan narasumber yang luar biasa. Tadi saya tertarik mengenai pembahasan pernikahan yang sempat dibahas oleh ketua adat. Saya bertanya dengan ketua adat juga. Hukum adat yang berlaku bagi pelanggaran pernikahan yang sempat dalam tadi, apakah bentuk hukum adat atau sanksi adat yang akan diberikan bagi pelanggar, Pak? Kalau adat orang Islam ini berdialog pertamanya kan dari pelamaran. Dari pelamaran itu, kalau kita sepakat dari kedua belah pihak, itu baru ada itu ketentuannya. Nah, kemudian yang kejadian tadi itu pengakuan. Nah, di sini dibicarakan dua makanya baru pertemuan. Dia tahu melanggar itu pasti sanksinya. Sanksinya itu seperti apa, Pak? Ya, kalau dia kan masalah ada di bicara, dia ada tahu, dan macam itu. Jadi kemudian dari pihak itu tidak bertanya, itu baru dikarenakan itu nantinya itu. Karena dia itu artinya perjalanan itu dia akan lanjut, nah itu tidak dari situ. Gimana Pak? Kurang banyak? Iya. Ya, di situ sampai sudah itu kalau sudah sepakat dari pemerintah itu, nah di situ baru menjadi satu keputusan. Ya, gitu. Ya, kalau dia melanggar dari perjanjian itu, dia harus dikenakan denda. Kalau ya itu satu ekor kambing, ya dari kesalahan itu. Itu pelanggarannya kayak misalnya seperti apa pelanggaran yang harus ketika dia melakukan kesalahan itu, ketika dia melanggar seperti itu. Kan dia itu pelanggaran selama macam bulan ini kan dia janji sudah ada satu bulan pihak, jadi lepas 1 bulan. Nah di situ dari pihak ini yang sudah pakai dan perempuan sudah menunggu, dia tidak lanjutkan perjalanan, sudah dikenakan denda itu. Gitu. Kalau dia itu nyalanya dijalankan itu tidak, ya dia dikenakan denda itu. Karena melanggar dan tetap dia dikenakan denda. Apa kata mereka?
membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Pemirsa Sultan TV kembali lagi bersama kami dalam program Bincang Asik Mengenal Sejarah dan Adat Istiadat Desa Ambisia Barat. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh Ketua Adat mengenai sanksi yang diberikan apabila ada yang melakukan pelanggaran. Nah, saya menanyakan apakah sampai sekarang masih berlaku untuk hukum sanksi yang diberikan ini kepada Desa Ambisia Barat ini? Ya, baik. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, Ketua Adat, untuk sanksi-sanksi adat, terutama di bidang masalah perkawinan antara satu dengan lain, perempuan dengan laki-laki, ini tetap masih berlaku sampai saat ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada salah satu pihak yang melanggar daripada ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan, otomatis salah satu harus menanggung beban yang diberikan oleh sanksi yang diberikan oleh kepala haram. Jadi seperti itu. Kemudian masih ada juga ada istiadat yang lain. Salah satu contoh mungkin kami di sini masih menganut adat itu mempertahankannya. Ada seorang perempuan yang hamil pertama kali, ini harus di usia kandungannya mungkin sudah mencapai 5-6 bulan, ini harus dilakukan proses adatnya melalui yang memang spesial untuk mengurus singa. Itu ada disampaikan mungkin di sana, doa-doanya dibacakan, sehingga ini satu gambaran bahwa atas sebenarnya si perempuan ini telah mengandung anak yang pertama. Jadi seperti itu. Kalau yang kesehatannya kami sebut di sini, ya ini relasi. Jadi ada beberapa pohon kayu dengan buah-buahan ayam yang dipesertakan pada saat untuk memandikan perempuan yang hamil anak pertama. Itu cuma untuk anak pertama ya Pak, yang untuk anak kedua tidak Pak ya? Yang untuk anak pertama. Oke, siap. Baik, untuk tokoh agama, untuk hukum adat yang masih dipatuhi, Bapak selaku tokoh agama di desa ini, apakah pendapat Bapak hukum-hukum ini masih berjalan sesuai syariat Islam yang ada Pak? Ya, terima kasih. Kalau berbicara masalah tentang hukum adat, ya memang betul sesuai dengan kesalahan. Seperti orang yang ada salah seorang suami istri yang mungkin suaminya berselingkuh atau istrinya berselingkuh, itu ya urusannya agak panjang. Kemudian kalau yang menyangkut yang dikenakan adat, itu kalau sudah melanggar aturan, ya itu sudah ada denda. Misalnya istrinya tanpa suami, ada salah seorang lelaki yang masuk, nah itu sudah, iya, ada dendanya. Sesuai dengan aturan-aturan adat yang dibuat di Desa Ambisia Barat. Selanjutnya yang masih berkaitan dengan adat istiadat atau
denda dari salah satu hadat ini, yaitu misalnya ada salah seorang masyarakat yang mungkin berpikiran yang tidak negatif, misalnya mengambil orang punya barang, itu juga di dalam hukum adat itu sedikitnya karena artinya terkenal beda dia. Itu. Jadi selain daripada melakukan mungkin perselingkuhan tadi, pada kenakan kita juga apabila ada pencurian yang bukan haknya, Iya itu. Kalau seperti perselingkuhan itu saya rasa tidak terlalu berat, itu tidak dikenakan denda, karena kalau tergantung dari pihak, misalnya kalau suami yang berselingkuh tergantung dari pihak si istri tadi. Kalau istrinya memang dia tidak mengambil tidak sesuai dengan tidak ambil dengan hati yang ikhlas, dia sudah jelas mengambil tindakan, dia melanjut urusan urusan agama dan pemilu. Jadi itu tergantung dari istrinya ya Pak. Iya. Jadi kalau masalah suami istri yang berselingkuh itu saya rasa tidak ada dendanya. Iya. Saya ingin menanyakan kepada Ibu selaku DPD, sebagai lembaga masyarakat Bu, apakah ada masyarakat desa Ambisia yang merasa keberatan dengan hukum adat yang masih berlaku saat ini di desa Ambisia Barat ini? Ya, alhamdulillah. Kalau untuk keberatan dengan hukum-hukum agama yang sudah kita tetapkan di sini, masyarakat sepenuhnya, masyarakat Ambisia Barat sepenuhnya mendukung dengan ketetapan yang sudah diberlakukan. Karena kalau kita sudah bikin kesalahan, dijelasin kena denda atau kena hukum, seperti itu. Jadi kalau untuk kita maksudnya tidak keberatan dengan hukum yang berlaku, ya alhamdulillah masyarakat sini sudah mengerti dengan ketetapan yang sudah berlaku. Terima kasih Bu. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya tanyakan kepada masyarakat Pak. Boleh sedikit saya tanyakan Pak untuk penjelasan mengenai hukum adat yang berlaku di desa Ambisia Barat ini, bisa dijelaskan lebih rinci lagi Pak untuk melengkapi tadi atau ada yang kurang? Silakan. Ya, kalau masalah hukum adat di Ambisia Barat ini seperti yang dikatakan oleh ketua adat tadi, kalau ada masyarakat atau yang melanggar itu peraturan di dalam masalah laki-laki dan perempuan, jadi kalau salah satu dari laki-laki ini melakukan kesalahan dengan perempuan lain, jadi dari hadat ini mungkin ada tuntutannya. Jadi kalau sudah ada tuntutan dari kepala adatnya, ya mungkin sudah diambil keputusan atau dimusyawarahkan agar supaya yang menjadi permasalahan itu akan dituntaskan dan diberikan sanksi atau denda kepada yang melakukan seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Semoga kita break dulu. Pemirsa Sultan TV jangan kemana-mana, tetap saksikan kami dalam program Bisik Bincang Asik hanya di Sultan TV. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah,
menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Siap. 3, 2, 1, action. Oke, pemirsa Sultan TV kembali lagi dalam program Fisik Bincang Asik mengenal sejarah dan adat istiadat Desa Ambisia Barat. Oke, pemirsa Sultan TV, makin seru nih pembahasan kita. Nah, saya lanjut lagi kita bahas mengenai upacara adat atau perayaan di Desa Ambisia Barat yang masih diselenggarakan oleh masyarakat desa. Silakan Pak untuk Ketua Adat, kira-kira perayaan atau upacara adat apa sih Pak yang masih diselenggarakan sampai saat ini? Silakan. Kalau upacara adat yang sekarang diselenggarakan, terutama kalau kita habis perkawinan, ya istilah di sini pemertua. Nah, di situ ada kesyukuran lagi, ada adatnya lagi di situ. Nah, jadi selesai itu kalau misalnya ada lagi yang baru melahirkan, ada di situ juga ada adat. Ini adat ya. Iya, ada upacara adat ya. Istinya gunting akikah lah begitu. Tapi ada adatnya lagi di situ. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Kadis bisa ditambahkan. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Bapak Hasan tadi, ini di acara pesta perkawinan dan tadi adalah kita acara pembunuh. Di sini ada penyambutan. Ada penyambutannya. Kedua mempelai ini akan begitu berkunjung ke rumah bertolak daripada mempelai wanita. Diadakan penyambutan di mana mempelai laki-laki akan dikenakan untuk memikul satu buah, ada pisangnya, ada kelapa, dan si wanitanya membawa daun pisang. Ini dimaknai sebagai simbol kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka membina rumah tangga ini mulai dari hal-hal kecil, dari nol, berusaha semaksimal mungkin. Apa yang mereka bawa itulah yang menjadi rezeki mereka, sehingga kedepannya mereka lebih giat lagi bekerja dan bisa mendapatkan kesejahteraannya. Jadi simbol daripada bisa dengan kelapa ini inilah ketabahan ataupun kebersamaan mereka di dalam rumah tangga. Baik Pak Kadis, pada tokoh agama mungkin bisa ada tambahan. Ya, terima kasih. Ya, mengenai masalah upacara adat, ya memang betul apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Ambisia Barat. Selesai pelaksanaan pesta perkawinan maupun acara akikah itu pasti ada upacara adat. Seperti apa yang telah kembali disampaikan oleh Pak Kadis tadi, yaitu pelaksanaan pemertua. Di situ memang ada adat, pesta adat seperti yang telah disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Kemudian kalau adat seperti akikah gunting rambut, nah itu juga ada adat istiadat. Ya seperti itu lagi. Baik, kepada tokoh adat mungkin ada yang bisa ditambahkan. Ada sedikit tambahan, silakan. Ya. Ada sedikit saya tambahkan dan saya
saya uraikan dari adat istiadat kita seperti acara nikahan. Awalnya kita acara nikahan yang dikatakan resepsi. Yang kedua, di situ kita adakan acara, kalau di sini kita pakai bahasa kita sendiri, acara kolom tinggi atau malam pacar. Kalau di sini, di situ kita adakan acara kolom tinggi, pakai daun-daunan, daun kolom tinggi yang untuk merah-merah di jari kuku itu sama lilin. Itu. Yang keduanya acara resepsi. Dan yang ketiganya yang dibahas Pak Ketua Adat sama Pak Kades sendiri itu acara maparola atau kupene kalau kita bilang di sini. Itu acara terakhirnya itu maparola, acara mertua. Dan untuk tradisi kita di sini juga, tradisi dan adat istiadat kita seperti akikah itu, kalau mungkin itu sudah aturan agama juga. Di situ kalau kita anak laki-laki menggunakan 2 ekor kambing jantan. Ya kalau itu sudah mungkin sudah dari kebiasaan, sudah maksudnya umat muslim semua begitu kan. Kalau yang lain-lainnya situ kita biasa menggunakan nasi tumpeng tapi dari pulut, nasi pulut. Di situ kita menggunakan 2 warna nasi putih, pulut putih sama kuning. Dan di sini juga ada tradisi kita di desa-desa kita ini, kalau ada acara-acara kegiatan besar agama Islam maupun kegiatan-kegiatan umum lah, di situ kita tetap adakan acara syukuran-syukuran pakai nasi kuning itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, masih ada dari Pak Kades sendiri. Ya, terima kasih atas ceritanya. Terlepas kita hari ini ada budaya ini memang bagi kita dan satu persatu mungkin cukup banyak waktu yang kita gunakan karena ini ada ini luas pembahasannya. Satu saja kita bahas cukup menyita waktu. Lalu pada prinsipnya semua yang ada kami jalankan di desa ini sama sekali tidak bertentangan dengan agama yang kami anut, dalam hal ini agama Islam. Namun ada beberapa hal juga ada di sini searah dengan ajaran agama yang kami anut. Jadi sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk menjalankannya, sehingga kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran agama, adat ini menjadi satu perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Namun selama ini kami dapatkan di tengah-tengah masyarakat belum ada yang saling mempertentangkan adat dengan agama, karena budaya-budaya yang dianut ini memang yang sudah sering dilaksanakan oleh penyebar agama Islam, sehingga masyarakat ini lebih memahami dan agama lewat budaya. Jadi pada prinsipnya masyarakat di desa Apesia ini membudayakan agama dan tidak mengagamakan budaya. Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau kita berbicara adat ataupun kebudayaan di sini, mungkin ada beberapa juga yang sudah mulai hilang di tengah-tengah kami masyarakat Apesia Barat. Ada, kalau ada orang sakit, ada budaya tampilani yang biasanya mungkin agak unik atau bagaimana, karena ini
mana seseorang mengobati ini memijak menari di atas bara, dikelilingi oleh tanaman pisang untuk menyembuhkan penyakit keluarga ini. Jadi itu yang sampai saat ini, karena pelakunya sudah mulai sudah tua sehingga tidak dapat lagi dilaksanakan, sementara pewarisnya sudah tidak tahu lagi untuk melaksanakannya. Aturan-aturan yang dilaksanakan itu mereka tidak paham. Nah, ini yang sebentar nanti mudah-mudahan bisa kami gali kembali untuk dilestarikan. Nah, ini budaya tampilan yang mana pada prosesnya diikuti rebana, mengikuti alunan musik rebana. Jadi versi orang yang mengobati ini menari di atas bara yang menyala. Jadi ini suatu, makanya saya katakan unik, karena saya juga seumur saya ini baru 4 kali kalau tidak salah saya lihat, saya saksikan sendiri. Ini karena pelaku memang sudah tua sehingga tidak bisa lagi melaksanakan kegiatan ini. Jadi ini melanjutkan. Jadi kedepannya kami akan berusaha untuk bagaimana mencari ini apa-apa yang mereka perbuat dan apa saja yang dilakukan, yang ini akan kami gali sehingga bisa terus lagi kepada generasi yang akan datang. Baik. Terima kasih Pak untuk pertanyaan terakhir nih untuk semua narasumber kami pada malam hari ini. Apa harapan Ketua BPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat mengenai perayaan upacara adat untuk di masa depan? Silakan. Ya, harapan saya semoga kita melaksanakan tradisi dan adat istiadat kita ini yang tidak menyimpang dari atau tidak termasuk dalam syariat agama, maksudnya tidak menyimpang dari syariat agama, seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan pada tokoh adat, mungkin harapannya Pak untuk ke depannya. Ya, harapan kami untuk melestarikan adat istiadat ini tetap kami usahakan supaya adat istiadat ini tetap kami Agar tidak punah. Iya. Baik, terima kasih Pak. Pak Kades mungkin ada tambahan untuk Jadi yang terakhir ini, saya sebagai pemerintah desa, kepala desa dalam hal ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menggali dan menggali budaya-budaya ini sehingga kedepannya budaya dialog, budaya tahun ini masih bisa eksis di tengah-tengah perkembangan zaman yang saat ini. Nah, ini harapan kami generasi yang ke depan bisa melihat bentuk dan warna dan para budaya nenek moyangnya. Terima kasih Pak Kades. Pada beliau mungkin ada tambahan untuk harapan ke depannya mengenai Ya, terima kasih. Kami selaku masyarakat Desa Ambisia Barat berusaha agar supaya adat istiadat tidak tidak luput dari Desa Ambisia Barat. Tetap masyarakat sangat mengagumi apa yang tercantum di mana adat istiadat yang sesuai adat yang berlaku, apakah itu adat yang berkaitan dengan pelaksanaan pesta maupun adat-adat yang lainnya. Kami dari selaku tokoh agama dan ini sangat melestarikan adat istiadat yang berlaku di Desa Ambisia Barat. Ya, terima kasih. silakan Ketua adat mungkin ada tambahan untuk harapannya ke depan. Cukup ya. Baik, Pemirsa Selat TV telah tadi bersama
Desa Ambisia Barat. Cukup sekian, terima kasih. Semoga dalam tayangan ini dapat menambah wawasan kita mengenai sejarah dan adat istiadat, serta kita dapat mengenal lebih jauh juga mengenai Desa Ambisia Barat ini. Baik, terima kasih. Saya Dina Firasti bersama dengan narasumber kami malam hari ini mengucapkan terima kasih. Mohon pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan.